yang terutama sekali pengurus Masjid Nurul Taqwa Kenagarian Lubuk Melaka yang sama-sama kita hormati, dan seterusnya kaum bapak, kaum ibu, jamaah Maghrib Isya yang kami muliakan, khususnya kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat beliau kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Dengan nikmat itulah kita bisa ringan rasanya melangkahkan kaki kita, dan enteng rasanya mengayunkan tangan kita dalam rangka yaitu menyahut panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah, salat maghrib tadi telah kita laksanakan secara berjamaah dan disambung dengan pengajian rutin kita, yaitu berupa wirid mingguan setiap Selasa malam atau malam Rabu seperti malam ini. Semoga hendaknya apa yang telah kita laksanakan, yang kita kerjakan, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita tidak lupa-lupanya untuk selalu mendoakan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dilimpahkan pahalanya buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa awak setiap petang Selasa malam Rabu di Masjid Taqwa ko madakan wirid mingguan namanya, rutin. Kebetulan Selasa ke petang kami ditelepon oleh beliau, lah berjanji, tapi karena ada halangan yang mendadak ya, sehingga kami tidak bisa hadir waktu petang Selasa petang. Tapi insyaallah yang wirid kita tetap berjalan dengan lancar. Baik, pada malam kini menunggu waktu isya, karena awak kalau wirid jarak maghrib dengan isya kan waktu tua tak berapa panjang. Lain dengan pengajian bebas. Jadi kalau pengajian awak bate maghrib isya tu hanya sebentar waktu tak sampai sejam. Ya, sejam kurang 10 atau sejam kurang seperempat. Itu waktu kita habis. Di makanya kita tak bisa mengaji panjang-panjang karena waktu yang membatas awak. Di pada malam kini ya, kita mengangkat, kalau Selasa hanan dulu pengajian awak adalah 5 macam perbuatan orang yang solat atau ibadahnya tertolak. Itu pengajian kita Selasa yang dulu, bukan Selasa yang petang. Kalau untuk kini pengajian awak tak banyak, ada 4 macamnya. Menurut Al-Quran ada hampir macam orang dan celaka nanti di akhirat. Menurut Al-Quran ada hampir macam orang yang celaka nanti hidupnya di akhirat. Mungkin di dunia kau kita caliaknya santai-santai sajanya, aman-aman saja, bahagia, tenang wak caliak. Tapi di akhirat besok ya, inyo akan sengsara di akhirat. Nah, itu sebagai tema awak, yaitu ampe golongan orang yang celaka besok di akhirat, kata Allah di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak golong ko Bapak dan Ibu, kalau kita mencaliak, kita menilai orang nampak golongan ko, ikuannya kalau waktu hidup di dunia, bahkan mungkin awak memandang inyoko akan bahagia sampai dunia akhirat. Ya. Tapi kalau awak nilai ada tak terdapat perbuatannya dari ampek perakalo ko,
Kalau tak dapatnya dari ampek perkara ko, kata Allah Ta'ala, Allah yang langsung mengatakan celaka mereka nanti di akhirat. Jadi kalau lah Allah yang mengatakan celaka, lah tu tak bisa tolong lah bapak dan ibu. Tapi kalau lain manusia yang mengatakan celakanya, lain dah Allah dah, itu insya-Allah selamat. Sebab manusia tak bisa memponis manusia dah. Tapi kalau lah Allah yang mengatakan celaka mereka, na'udzubillah min zalik. Itu tak bisa ditawar dah. Tak bisa sepinggan 5 BL dah. Nah, di ampek macam kata Allah, yaitu manusia nanti pada hari akhirat atau hari kiamat yang celaka mereka. Mano yang pertama sekali di dalam surah Al-Mutaffifin, lah acuk awak dengar ayatnya, mungkin lah hafal lah dalam kepala awak ayatnya. Apa bunyinya orang yang celaka pertama? Dalam surah Al-Mutaffifin dikatakan, wailul lil mutaffifina atau mutaffifin. Artinya celakalah bagi orang yang curang. Di situ banyak lagi. Kalau makna dari orang yang curang ko banyak yo terkandung di situ bapak dan ibu. Bukan semata-mata saja, bukan ciek saja tujuannya lah. Di kata Al-Quran wailul lil mutaffifin, yang pertama orang yang celaka. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Yang pertama sekali dibuat dalam Al-Quran ko kecurangannya apa? Yang pertama sekali, allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila nyo menimbang untuk orang lain, apabila nyo menakar untuk orang lain, apabila nyo memutuskan suatu urusan untuk orang lain, itu nyo meminta suruh di labian, suruh di banyakan. Tapi sebaliknya kata Allah, wa iza kaluhum awalanuhum ya yukhsirun. Apabila nyo menimbang untuk orang lain lah, apabila nyo menerima timbangan atau takaran dari orang lain, kalau nyo magi kepada orang lain, tadi kalau nyo menerima dari orang lain, nyo meminta salabian. Apabila nyo magi untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, aku yang banyak terjadi adalah kepada orang-orang yang mengalih. Tapi insyaAllah mudah-mudahan bukan awak yang dimuat dalam yang disebut dalam Quran ko, yang terbanyak terjadi orang yang mempagunuan timbang dengan mempagunuan sukatan atau liter bahasa awak. Apabila nyo untuk nyo menerima dari orang lain, nyo meminta salabian. Apabila nyo beko untuk orang lain, nyo kurangi. Contoh, kaum ibu nan agak banyak kaum ibu terjadi tapi seolah bukan di siko, bukan tanpa awak. Contoh di pasar, masa buat orang mengalih kacang goreng. Lai tahu kacang goreng buat? Lai tahu kacang goreng? Ada nan jual bui orang menjual, ada yang jual andang menjual. Tak ada gak lah di awak nama balik. Tak gak tempatnya tanya kannya. Wah, ngai berapa kacang goreng kau secantiang? 5.000 kaceknya. Oh, 5.000 ya. Alai boleh kecok cek. Kacek awak. Boleh lah masak dak. Lah kecok cek namanya kacang goreng kecok cek lah mak dia. Kecok cek lain lah mak dia. Kecok cek lain lah mak dia. Sehingganya nanti balik secantiangnya kacang orang tu lebih dek mengecok setengah cantiang. Kau tak beda tu. Itu tak beda. Nanti balik secantiangnya. Nanti kecian ke orang tadi lain bisa kecok cek lain keceknya. Kok kamali mutan orang pada tu yo. Kok kamali duku orang lain mani Cuma kecok cek. Lah kecok cek lain mani jo, tambah je cek lain. Kecok cek lain mani jo. Yang diizinkan di orang tu tadi ceknya. Sudah tu menimbang pada tu jo. Lah jalelah sampai sekilo alah biarlah seketel lain. Kalau nyo membalik lah biarlah seketel lain. Kadang-kadang lah rasa tapaso orang ko tadi malabian.
Jadi celaka orang yang model itu. Itu masalah timbangan yo sukatan. Kalau nyo beko menerima dari orang lain, nyo minta setambah. Kalau nyo beko magi kepada orang lain, nyo timbang, nyo kurangi. Contoh, mohon maaf, contoh kalau ada awak yang toke gata, contoh Nah, lah jale gata orang ko pane 50 kilo. Bakecian malama. Lah jale pane 50 kilo. Bakecian lo lama 48 nya kata ko. Contoh nan 2 kilo kwa. Lah jale tu 2 on tu, atu nama bayar. Tu nama bayar. Dapat hasilnya 48 kilo, keuntungan dakwah contohnya 20.000 contoh dapat kau pitinya nan 2 on nan awak tipuan kau tadi nan awak hilangan kau tadi Aiko nan kamanyeret awak ke dalam kesengsaraan yang disabui nan celako kau tadi itunya. Tu nan celako. Di memang barek hukumnya masalah timbangan jo masalah liter atau takaran paling berbahaya, paling sensitif lai. Timbangan kau nan berbahaya. Sedangkan timbangan dipagunuan oleh Allah besok untuk menimbang awak, untuk menimbang amal baik dan amal buruk awak besok di akhirat. Itu timbangan Allah tu. Apalagi kalau awak gunuan timbang dia di dunia kini ko untuk mencurangi dan untuk merugikan satu pihak, na'udzubillah min zalik. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam segi dalam yang pertama dalam surah Al-Mutaffifin tadi yang disebut orang yang curang dalam menimbang, curang dalam menakar. Sudah tu curang dalam mengambil keputusan, mentang-mentang awak pemimpin, mentang-mentang awak pejabat, mentang-mentang awak penguasa, awak meletakkan keputusan tu bak kece awaknya. Nan kala mak dek pawi awak seorang aku terbedo tu. Terbedo. Dek kerana awak tak paciknya kekuasaan, membuat keputusan bak kece awak. Acok amo sabui, acok kami sampaikan. Kini coba lihat bantu dek bapak dan ibu kini. Dek gara-gara perbuatan manusia yang tertentu sehingga seluruh rakyat, seluruh manusia merasakan dan menanggungkan akibat dari perbuatannya. Banyak kini yang terjadi. Alam ko lah mulai ndak namu bandak namu ameknya sahabat jawab lah bapak dan ibu. Agak koko tagaknya alam ko kini. Sewanta-sewantanya goyang. Sewanta-sewantanya melenggok. Gompo, banjir. Sewanta-sewantasanya. Apa banyak bantu kini musibah. Itu karena apa? Karena perbuatan manusia kini ko lah banyak nan melampaui batas. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, kata Quran. Apa saja nan baik nan elok kalian terima, kata Allah, itu dari hamba, kata Allah, dari Allah. Tapi sebaliknya, man asabaka bisai'in, barang walaupun dari nan ketek sampai kadang-kadang yang engkau terima, yang awak terima nan buruk, itu pun dari Allah, tetapi famin nafsika, itu disebabkan oleh perbuatan dirimu sendiri. Coba cari contoh kini. Pemerintah awak kebanyakan mengambil keputusan tu nan kala mak kadek pawinya seorang membuat keputusan. Ndaknya bikin ko nak kata niayo, ko nak kata bedo, ndaknya bikin. Pokok mana nak kalamak denyo, mana nak kabuntuangnya, mana nak kabalabonyo. Biarlah rakyat tabedo, biarlah rakyat taniayo. Diagi isu-isu bohong, isu-isu pembangak, isu-isu pendutuhan, isu-isu pembohongi, sehinggonyo awak-awak nan bodoh-bodoh ko lah bingung selai. Bingung selai. Jadi bantu ada kau ibu kau bapak kini dah.
kabar corona sampai kini lah diluncurkan lo namanya vaksin untuk ubek, lah disuntik vaksin 3 hari sudah tu mati uang deh. Alun disuntik alun mati, alun lagi vaksin alun mati. Nak kaceknya nyu mau ubek, nak kaceknya nyu mencegah. Nah, itu pembohongan kini ko lah terjadi. Dah banyak terjadi di negara awak khususlah Indonesia. Aduh cari bantu kini. Banyak korban vaksin bu. Pak nan kaceknya ubek, nan kaceknya mengantisipasi corona. Tapi mati uang dah banyak dek gara-gara sudah bersuntik tu. Suntik vaksin tu. Nan nyo pikir dek pemerintah tu kini ladang usahanya di mana nan kaba untung biarlah rakyat malapiak, biarlah rakyat mati, nan penting nyo bahagia, nan penting nyo balabo dijadikan ajang bisnis sadoat. Amu dak banti-anti dah cerita karena nan macam-macam tipu caliaklah di HP, caliaklah di TV dia awak tu. Macam-macam tibuan lai cek lai corona nyo. Padahal nan mati dek dak corona tu dah seketek banyak ro. Agilo nan corona ko nan babaco taruye. Ya. Sehingga kini kan banyak awak caliak kini kau ibu, apalagi nan kaum ibu nan muda-muda. Basapi-sapi nyo menutui muncuang menutui muncuang jo apa nama tahu? Jo masker. Tetapi aurat dia haram ke balampok. Itu dia apa? Karena tekanan pemerintah tak dipakai dah masker dah di dono 250 dan keceknya ayah mencipiti tu. Kan paso nama tu, paso. Sehingga kini wacaliak padahal mati dek corona alun tentu kau masuk neraka lai sepanjang kita beriman. Mati kau ibu ndak menutupi aurat dah, ndak bertobat dah, bagalantung masuk neraka. Aku menutupi muncuang jo masker tu babui tu. Caliak bonda kata ke bau ni indu awak kata ke bau lah muncuang melampok. Tapi kapalo dak melampok dah. Sarawai singkek, baju singkek, acok nampak pusek. Muncuang bahasa pinya melampau tu. Atu model. Jadi nan terjadi kini kok perbuatan dari penguasa, dari pemimpin yang mempunyai tangan basi itu meletakkan suatu keputusan, suatu undang-undang nan kalama deknyo sawang kini na banyak. Sehingga dalam Quran lah dikecen oleh Allah. Ya, diancuan oleh Allah, diagi musibah, diagi azab, diagi teguran. Ndak orang nambah buek tu nang kanai tau. Jo awak tenayo aco cali ala bapu hari ai. Hujan jak pagi sampai malam maghrib hujan lah ya. Nah, ikut ujian lagi bagi tenolah. Ujian untuk awak. Dek kenapa? Dek kerana perbuatan manusia kau selasa makin banyak yang merajalela, yang buruk, nyo menganggap kezaliman tu adalah hal yang biasa saja. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dari yang nomor 1 tadi. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Curang dalam menimbang, curang dalam menakar, dan curang di dalam meletakkan suatu keputusan. Dari atas sampai ke bawah. Dalam rumah tangga kami curang dalam meletakkan suatu keputusan, diagi azab oleh Allah. Contoh, kami seorang suami, seorang laki, anak-anak disuruh semayang do, bininya nak disuruh semayang do, nak disuruh menutupi aurat anak aja bini do. Abati itu lakinya curang dalam memegang amanah. Padahal letak di tangannya amanah kau tadi. Jaga wa'mur ahlaka bis-salati. Jaga anak dan isteri engkau untuk membuat dan baik, untuk menyembah Allah, kata Allah.
Nah, itu arti dari celakalah bagi orang yang curang. Itu contoh hujan labik dah gua ni awak mengecek lah. Itu tu termasuk apa nama kategoran dari Allah. Pani sekate hujan taruh ilai syam malam. Singgonya lah banyak nak menyumpah. Itu dah kenapa? Kerana perbuatan manusia ini kok lah banyak berbuat sekehendak hati, sesuka-suka hati. Bapa dan Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, orang yang celaka. Baru yang kedua lai, awak apa capek saja hari lah hujan. Awak ke rumah ngagaknya lai. Yang kedua, orang yang celaka pada hari kiamat nanti, kata Allah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka, kata Allah, bagi orang yang solat. Mananya nan celaka? Orang nan lalai di dalam solatnya. Kinilah banyak lo orang badalil kini di ayat Al-Quran tu. Di kecian bekonyo, wo dah sembahyang wo. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Lah sedangkan solatnya celaka juga. Kalau lawak nak solat dah lain. Kan betul tu. Kalau lawak nak solat dah, uang solat tu celaka ni. Padahal kan fasalli li rabbika, celaka bagi orang yang solat. Tapi kan ada kategorinya di atasnya lain. Orang yang lalai di dalam solatnya. Itunya celaka besok di hari kiamat. Itu yang nomor dua, orang yang celaka pada hari kiamat kelak. Orang yang lalai di dalam solatnya. Mana dia katakan lalai? Dan pertama lalai sebelum solat, dan kedua lalai di dalam solat, dan ketiga lalai sesudah solat. Itu lalai macam lalainya, tiga macam lalainya. Kalau lalai serupa itu, ayo celakalah bagi orang yang solat. Apa kena-kena celaka? Itu tadi. Ya. Fasalli li fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu nomor dua, orang nan lalai dan celaka nanti pada hari kiamat, atau yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Koyo bapa yo jago bapa. Tak terang apa dah? Tak terang ah. Tak terang apa? Dah. Terang dah. Dia jago ha. Tapi doa mah.